Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afas Haidar Gaza, absen 2 dari kelas 9H. Nama saya Cinta Anastasia Friziski dari kelas 9H absen 10. Nama saya Hafidhun Raditya, absen 18 dari kelas 9H. Nama saya Muhammad Aziz Ramadan, nomor absen 26 dari kelas 9H. Nama saya Salwanella Ibrahim, absen 34 dari kelas 9H. A. Pengertian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terkait pada konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehukuman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi didirikan pada 18 Agustus 2003. Dasar hukumnya adalah perubahan ketika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jumlah perkara yang masuk 380 tahun 2013. Diketahui oleh Anwar Usman dan wakilnya Aswanto. Jumlah jabatannya adalah maksimal 9 orang. Sistem seleksi diajukan oleh 3 orang DPR, 3 orang oleh Presiden, 3 orang oleh MA dengan penetapan Presiden. B. Kedudukan dan susunan. 1. Kedudukan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 2. Susunan. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh keputusan Presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 tahun. Sebelum ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3, rapat pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh hakim konstitusi yang tertua usianya. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Struktur anggotanya sebagai berikut. 1. Hakim konstitusi yaitu Anwar Usman sebagai ketua, Aswanto sebagai wakil, dan anggotanya yaitu Arif Hidayat, Wahudin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Ani Nurbaningsih, Danilius Mik Pancatakifoh. 2. Sekjen yaitu M. Guntur Hamzah. 3. Panitera yaitu Muhyiddin. C. Mengenal kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balance yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain: apa saja ya wewenang juga tanggung jawab dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi? Yuk kita lanjutkan. Pertama, wewenang Mahkamah Konstitusi. A. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota selama belum terbentuk peradilan khusus berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5. Memutus perbubaran partai politik.
B. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. 2. Tanggung jawab dan akuntabilitas. A. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. B. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka. C. Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. D. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi. 1. Pengangkatan. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi, seorang calon harus memenuhi syarat: A. Warga negara Indonesia. B. Berpendidikan sarjana hukum. C. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan. D. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. E. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Dan F. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Calon Hakim Konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi Hakim Konstitusi. Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 2. Pemberhentian. A. Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. 3. Telah berusia 67 tahun. 4. Telah berakhir masa jabatannya. Atau 5. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. B. Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila 1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 2. Melakukan perbuatan tercela. 3. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. 4. Melanggar sumpah atau janji jabatan. 5. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau 7. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi. E. Hukum acara. 1. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. 2. Dalam hal Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan memimpin sidang pleno, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. 3. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh Ketua sementara yang dipilih oleh anggota Mahkamah Konstitusi. 4. Sebelum sidang pleno, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 5. Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hukum acara yang telah disebutkan ini memuat aturan umum beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan acara khusus seusai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut undang-undang ini.